Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan saya Jannati Jikrila, mahasiswa PPG Mapel Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan NIM 2501310032. Pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Wasliyah Bandar Kalipah kelas 7 materi Daulah Umayyah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berdiri. Mari kita bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya serta rahmat-Nya kepada kita semua hingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kita semua. Salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga melalui selawat ini kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat baik di dunia dan di akhirat. Marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Baiklah anak-anak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran siswa untuk melihat siapa di antara teman-teman kita yang tidak dapat hadir
pada pembelajaran di pagi hari ini. Apri Prayuda, Akila Azra, Akila Dwi Najwa, Chandra Saputra, Dea Sakila Hamzah, Dira Tri Anggraini, Duyanti, Haikal Amin Purba, Kaila Amanda Putri, Muhammad Fahroji, Muhammad Saifal Manulang, Muhammad Abdul Bais, Muhammad Fitra Ramadan, Muhammad Nuriski, Nabila Indah, Niki Ajahra, Nuriski Ramadhani, untuk memupuk semangat kemerdekaan dan sikap nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Ini kan lagu Indonesia Raya. Semua diharapkan berdiri, nak. Di sana Indonesia bangsa dan marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dirinya untuk Indonesia Raya. Ya, anak-anak, Ibu persilakan duduk kembali. Oke. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses berdirinya Daulah Umayyah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan khalifah-khalifah pada masa Daulah Umayyah. Yang ketiga, siswa menelaah faktor kemunduran Daulah Umayyah. Sebelum kita masuk materi, Ibu bertanya, apakah anak-anak Ibu ada yang masih ingat tentang sejarah Daulah Umayyah? Oke. Daulah Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah Khulafaur. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Betul sekali. Daulah Umayyah adalah kekhalifahan yang kedua setelah Khulafaur Rasyidin. Memerintahkan dari tahun 661 hingga 750 Masehi di Jazirah Arab dan Damaskus sebagai ibu kotanya. Betul sekali. Oke, sekarang sejarah Daulah Umayyah. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah, yaitu setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun, ternyata tidak semua kaum muslimin mau membiarkannya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, jika para pembunuh Utsman tidak diadili. Akan tetapi bagi Ali
Mengadili para pembunuh Utsman tidaklah mudah, karena dilakukan oleh banyak orang. Lanjutnya, wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, lagi Aisyah binti Abu Bakar, lagi Ali bin Abi Thalib. ya. Akibat pepecahan tersebut, maka terjadilah konflik antar Aisyah, Zubair, Tahla dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi karena hasutan tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Saba, dengan pernyataannya yang sifatnya provokatif. Ia mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair, anak angkat Aisyah, merupakan orang yang berhak atas menduduki jabatan khalifah. Maka konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan berikutnya antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena adanya keinginan kuat Muawiyah untuk menuntut keadilan atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Takim Daumatul Jandal, di tahun 36 sampai 37 Hijriah atau 656 sampai, yaitu perundingan kepemimpinan umat Islam antar pihak Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam perundingan itu, pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan di pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Pada awalnya, kedua belah pihak bersepakat menurunkan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing, dan selanjutnya jabatan khalifah diserahkan pada kaum muslimin. Selanjutnya jabatan khalifah diserahkan pada kaum muslimin. Akan tetapi ada intrik politik dari pihak Muawiyah berkaitan hasil kesepakatan, yaitu secara sepihak mengangkat Muawiyah atau Gubernur Syam untuk menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Beberapa tahun setelah Takim, Khalifah Ali terbunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Sebagai penggantinya dipilih putranya Hasan bin Ali sebagai khalifah. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan atau yang kedua atau Yazid, yang ketiga yang keempat
Marwan bin Hakam atau Marwan satu. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sofyan atau Muawiyah I, yaitu di tahun 661 hingga 680 Masehi. Yang kedua Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, tahun memerintah dari tahun 680 hingga 683 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II, tahun memerintahkannya di tahun 683 sampai 684. Selanjutnya ada Marwan bin Hakam atau Marwan I, tahun 684 sampai 685. Lanjut ya, perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Nah, yang pertama perkembangan di bidang sosial. Terciptanya ketertiban antar masyarakat karena sudah adanya peraturan dan perundang-undangan negara dan adanya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Yang kedua, perkembangan di bidang budaya. Bahasa Arab berkembang sangat pesat dan luas ke berbagai penjuru dunia. Bahkan menjadikan salah satu bahasa resmi selain bahasa Inggris. Dan mereka mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab. Mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, serta gedung-gedung pemerintahan. Sebelum kita melihat dan yang Ibu putar, anak-anak cermati dan amati, karena setelah menonton video kita akan berdiskusi. Saya akan menceritakan dinasti Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman Jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam pada Fatu Makkah. Memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan putra ketua Ali sebagai Khalifah yang sah. Sementara itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah dalam kurung Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai Khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Oke, setelah kita menonton video yang Ibu menyuruh anak-anak untuk berdiskusi. Ya, diskusi kita adapun metode diskusi kita yaitu setiap kelompok terdiri dari 5 orang dengan posisi saling berhadapan. Setiap kelompok harus mengajukan pendapatnya dalam memecahkan suatu masalah yang kemudian dirangkum di dalam satu jawaban berdasarkan mufakat bersama. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi.
Diskusi dimulai. Oke, anak-anak ibu, waktu sudah habis. Dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi. Silakan nak maju. Kelompok 1 yaitu dengan pertanyaan, apa sebab berdirinya Daulah Umayyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, Berdirinya Daulah Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk positif setelah wafatnya Utsman bin Affan, peristiwa Abu Jahal, tepuk tangan. Ya betul. Berdirinya Daulah Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor utama termasuk konflik politik militer. Setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ya, betul. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Dengan pertanyaan, bagaimana tanggapanmu tentang Daulah Umayyah? Untuk kelompok 2, Ibu persilakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami akan mempresentasikan diskusi kami. Daulah Umayyah adalah sebuah periode penting dari sejarah Islam yang memiliki berbagai Terima kasih. Semua jawabannya benar. Kita beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kalian refleksi. Refleksi. Dari refleksi ini, yang pertama, apa hal yang paling menarik dan bermanfaat tentang pelajaran hari ini? Ya, Dari sejarah Daulah Umayyah, kami jadi lebih paham tentang sejarahnya, cara khalifahnya, dan sangat bermanfaat ya. Dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Daulah Umayyah, dari situ jadi kita tahu tentang sejarah-sejarahnya, khalifah pada masa daulahnya, dan bermanfaat untuk kita semua. Refleksi yang kedua, apa kesulitan yang kamu hadapi? Ya, tidak ada, berarti sudah paham. Beri tepuk tangan juga untuk teman kita. Refleksi yang ketiga, bagaimana perasaan kamu saat belajar tadi? Ya, sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Beri juga tepuk tangan untuk teman kita. Yang keempat, apa yang kamu ingin tanyakan atau ketahui lebih lanjut? saya
Ya, Tidak ada Bu, kami sudah paham. sudah paham. Alhamdulillah. Beri juga tepuk tangan. Oke, sepertinya anak-anak ibu ini sudah mulai gak fokus ya. Ya kan? Ayo kita tepuk fokus. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Fokus. Lanjut ya. Dari yang semua sudah Ibu sampaikan, dari awal latar belakang berdirinya Daulah Umayyah sampai dari khalifah-khalifah pada masa Daulah Umayyah. Semua sudah Ibu sebutkan dari latar belakangnya, tentang sejarahnya, dan tentang khalifah-khalifah pada masa Daulah Umayyah. Ibu akan menjelaskan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai landasan terhadap sistem pemerintahan yang terjadi pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama adalah tentang pemerintahannya, administrasinya, dan yang terorganisasi dengan pusat serta memperkenalkan sistem birokrasi, pajak, dan militer. Oke, baiklah. Demikian paparan materi terkait masalah sejarah Daulah Umayyah. Semoga melalui pelajaran ini anak-anak ibu dapat memahami sejarah-sejarah kebudayaan Islam pada masa lalu dan kita dapat mengambil sebuah pelajaran terhadap sejarah tersebut. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.